Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli amalin syarrah wa likulli syarratin fatrah, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah, wa man kanat ila ghairi dhalik faqad halak. Rawahu Ahmad. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam kesempatan ini marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah. Salah satu daripada sifat terpuji al-akhlaq al-mahmudah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah an-nasyad. Apa an-nasyad itu? An-nasyad itu artinya adalah rajin, sinonimnya malas. Dalam kitab Lisanul Arab karangan Ibnu Manzur, nasyad adalah sikap yang mudah untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan memprioritaskan pekerjaan tersebut. Dalam sebuah hadis, Abdullah bin Amr meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli amalin syarrah wa likulli syarratin fatrah, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah, wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Likulli amalin syarrah, setiap amalan ada masa semangatnya. Walikulli syarratin fatrah, dan setiap masa semangat ada masa fatrahnya, ada masa kendur, ada masa malasnya. Tetapi wa faman kanat fatratuhu ila sunnati, barang siapa ketika dia futur, ketika kendur atau ketika dia sedang malas, namun ia kembali kepada sunnahku atau ajaranku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad aflah, maka dia akan beruntung. Wa man kanat ila ghairi dzalik, akan tetapi ketika siapa yang ketika masa malasnya, masa lagi kendurnya tidak kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad halak, maka dia akan binasa. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana seseorang itu memiliki ibadah yang naik turun. Ada masa semangat, ada masa kendur. Akan tetapi walaupun sebagai manusia kita pasti akan memiliki semangat yang tinggi dan akan menurun, tetap saja ketika kita di masa menurun, ketika tidak semangat, kita harus tetap kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tetap memiliki pondasi, tetap memiliki batas minimal. Jangan sampai ketika kita malas kita tidak sholat sama sekali. Akan tetapi semalas-malasnya kita dalam beribadah, kita harus tetap melaksanakan sholat 5 waktu.
Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang di masa malasnya ini tidak kembali kepada sunnahku, kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan halak, binasa. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Rawdatul Muhibbin mengatakan, al-kusala aktsarun nasi hamman wa ghamman wa hazanan. Al-kusala, orang-orang malas ini adalah orang yang paling banyak, aksarun nasi hamman, yang paling banyak merasakan galau, wa ghamman, gundah, wa hazanan, dan sedih. Laisa lahum farah wala surur. Orang-orang malas ini tidak merasakan kegembiraan dan kesenangan. Bi khilafi arbabin nasyat wal jid fil amal. Hal ini tentu berbeda dengan orang-orang yang nasyat dan orang-orang yang bersungguh dalam perbuatannya. Maka al-kusala, orang-orang yang malas ini akan selalu merasakan kesedihan karena dia tidak memiliki semangat dalam hidupnya. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, di surah Al-Baqarah ayat 25 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. وَبَشِّرْ, dan berilah kabar gembira, alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, dan wa'amilus shalihat, dan yang beramal soleh. Orang yang beramal soleh ini tentu adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa ganjaran bagi orang-orang yang amanu dan wa'amilus shalihat? Kata Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan huruf taukid, anna lahum, sesungguhnya bagi mereka itu jannati tajri min tahtihal anhar. Mereka akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam surga itu akan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, di surah Al-Baqarah ayat 25 ini Allah Ta'ala dengan sangat tegas memberikan gambaran balasan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal soleh. Mudah-mudahan kita semua bisa selalu semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu mengingat bahwasanya tugas kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita merasa sedang di masa malas, maka standar minimal harus tetap kita berlakukan. Paling tidak ibadah-ibadah wajib tetap kita kerjakan. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Qala Allah Ta'ala, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.